Lalu ada 3 stereotip buruk tentang saham. Nah, kita akan bahas satu-satu nih mengenai stereotip buruk tentang saham ini. Yang pertama, saham hanya untuk orang kaya. Saham menggunakan capital gain, jadi keuntungan besar itu hanya didapatkan jika modal yang diberikan itu juga besar. Yang kedua, keuntungan dari saham kecil kalau modalnya kecil. Jadi mindsetnya adalah kalau modal kalian kecil dan capital gain yang kalian dapatkan pasti akan kecil juga. Karena saham mainnya dari persentase. Yang ketiga, pergerakan dari saham itu lambat. Jadi untuk meningkatkan modal dari kecil ke besar secara cepat, itu tidak mungkin jika melalui saham. Ini adalah stereotip yang menakutkan orang-orang, terutama yang modalnya kecil sebelum bermain saham. Tapi, apakah ini benar? Coba kita akan bantah ini satu persatu. Jika kita bandingkan dalam waktu yang dekat, kita akan bandingkan menggunakan reksadana ya, yaitu yang pendapatan tetap, di mana isi dari pendapatan tetap itu adalah obligasi dan instrumen-instrumen investasi biasanya dari pemerintah versus reksadana saham. Kenapa saya membandingkan pendapatan tetap dan saham? Karena reksadana ini memiliki tingkat presentase peningkatan yang lumayan stabil untuk tiap instrumennya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dalam waktu dekat, kita bisa lihat dari year to date-nya, reksadana pendapatan tetap ini biasanya memiliki peningkatan yang cukup stabil. Bisa dilihat di sini year to date-nya itu biasanya sekitar 5% dan juga satu bulannya itu biasanya sekitar 1% atau di bawah itu. Ini untuk reksadana pendapatan tetap. Jadi dalam jangka waktu dekat biasanya lebih stabil. Sedangkan kalau dilihat dari reksadana saham, biasanya year to date-nya itu masih minus. Ini tergantung dari pendekatan IHSG, pergerakan IHSG saat itu. Sedangkan jika kita bandingkan dalam waktu panjang, nah, reksadana pendapatan tetap ini biasanya kenaikannya dalam 5 tahun itu hanya 34% sampai dengan 30%. Jadi yang tertinggi, ini saya lihatnya aja, saya bandingkan yang tertinggi, itu 34%. Sedangkan kalau kita bandingkan dari jangka waktu panjang untuk reksadana saham, tertingginya bisa sampai dengan 70 sampai dengan 50%. Jadi ada perbedaan hampir 2 kali lipat dari pendapatan reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Nah, ini semakin meyakinkan kita kalau saham itu apakah betul hanya untuk jangka panjang. Saham ini memiliki fluktuasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Nah, ini sebabnya saham selalu memiliki stereotip untuk jangka panjang. Poin ketiga tadi. Nah, ini contohnya dalam jangka pendek, saham ini memiliki tren-tren minor yang sangat banyak, sehingga bisa dikatakan fluktuatifnya itu sangat tinggi. Ini contohnya saya ambil pada IHSG pada pergerakan time frame daily ya. Jadi banyak sekali tren-tren minor yang saya tandai dengan warna merah. Sedangkan kalau kita coba ambil tren majornya, yaitu pada IHSG dengan time frame monthly, bisa terlihat bahwa saham ini pergerakannya sangat stabil jika di jangka panjang. Tapi sebenarnya fluktuasi yang tinggi ini memberi banyak opportunity buy di saham. Jadi fluktuasi yang tinggi ini sebenarnya bukan kekurangan, tapi sebenarnya keuntungan dari saham, terutama di saham gorengan. Contohnya, dalam range saya ambil daily, time frame daily pada saham gorengan IBOS, dia sudah memiliki 2 posisi masuk jika kalian tepat ya. Posisi masuk pertama itu adalah di time frame yang biru, yang hijau ini, yang saya tandai hijau ini, Anda sudah bisa mendapatkan 25% lebih, dan di yang kedua, ini ada 7% lebih. Ini padahal hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dan ini ada masih di time frame daily ya, bayangkan jika kalian bermain di time frame minutes, pasti lebih banyak lagi potensi masuknya. Nah, ini sudah membantah 2 hal penjelasan saya ini.
Yang pertama adalah pergerakan saham lambat. Memang pergerakan saham itu adalah lambat karena time frame-nya lebih stabil di jangka panjang. Tapi pergerakan saham yang lambat ini biasanya justru memiliki karena fluktuasinya yang tinggi, sehingga ini justru menjadi potensi untuk memainkan untuk beli di level rendah dan jual di level tinggi untuk saham-saham, terutama saham gorengan. Jadi kita bisa bantah kalau pergerakan saham lambat ini adalah stereotip yang buruk untuk saham. Dan yang kedua adalah saham hanya untuk orang kaya. Ini juga kita bisa bantah karena lewat saham gorengan yang fraksi harganya di bawah 200, kita sudah bisa membeli saham dengan 2 entry point dari jangka waktu yang pendek, seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi kedua hal ini bisa kita bantah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara main saham setelah kita tahu kalau ternyata main saham itu nggak perlu modal tinggi dan pergerakannya pun nggak akan lambat kok. Jadi modal 100.000 pun kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mencari sekuritas dengan minimal deposit yaitu 100.000. Ini lumayan jarang ditemukan ya, karena sekuritas-sekuritas biasanya memiliki minimum deposit. Biasanya di atas sampai dengan 10 juta. Nah, kita harus mencari sekuritas yang minimal depositnya 100.000. Contohnya di sini adalah MNC Sekuritas. MNC Sekuritas minimal depositnya 100.000. Sudah memiliki fitur mobile dan PC yang super lengkap dibandingkan dengan sekuritas lain. Pendaftaran juga full online, jadi mudah sekali. Dan juga bonus bimbingan saham gorengan premium sebesar 1 bulan. Mau deposit berapapun, mulai dari 100.000. Anda bisa daftar langsung di bit.ly/KSG daftar MNC. Jadi masukkan link ini ke address website Anda dan Anda akan masuk ke dalam Google Form untuk melakukan pendaftaran langsung. Anda akan dibantu secara langsung oleh saya dan juga sales dari MNC Sekuritas. Yang kedua adalah mencari sahamnya. Anda harus mencari saham yang tepat. Karena saham itu sebenarnya ada 3 tipe ya. Ini yang saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama adalah saham-saham first liner atau saham blue chip. Saham blue chip ini memiliki valuasi di atas 10 triliun. Jadi kalau kalian mau merogoh kocek untuk membeli saham first liner hingga 100% dari total market yang diberikan kepada masyarakat, Anda harus mengeluarkan 10 triliun. Nah, pergerakannya biasanya lambat tapi stabil untuk saham-saham first liner atau blue chip ini. Yang kedua adalah saham second liner atau saham mid cap stock. Biasanya valuasinya itu antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Pergerakannya sedang, biasanya saham-saham ini adalah saham-saham yang cukup ada nama tapi salah harga biasanya. Jadi cukup stabil pergerakannya, tapi tidak sestabil blue chip. Dan yang ketiga, ini adalah saham yang saya bilang tadi. Ini adalah saham third liner atau saham gorengan. Valuasinya di bawah 500 miliar, sahamnya biasanya perusahaannya sangat-sangat jarang diketahui orang, atau bahkan tidak diketahui orang sama sekali ya, tidak pernah terdengar sama sekali nama usaha atau mereknya di telinga Anda, dan biasanya pergerakannya cepat sekali, karena hanya dengan 500 miliar saham ini sudah dibeli sepenuhnya. Jadi volumenya biasanya kecil dan pergerakannya cepat. Untuk mencari saham dengan modal 100.000, yang pastinya kalian harus menemukan saham second liner dan third liner, tidak dengan saham blue chip. Karena satu lot dari saham blue chip saja itu biasanya sudah mengeluarkan modal jutaan, bahkan puluhan juta. Dan pergerakannya lambat, jadi tidak cocok dengan modal Anda yang kecil. Yang Anda harus cari adalah saham second liner ataupun saham third liner, sehingga Anda bisa membeli cukup banyak lot dan pergerakannya bisa sangat tinggi, tapi dengan resiko yang tinggi juga. Oleh karena itu, kita akan masuk ke poin yang ketiga,
yaitu bagaimana cara beli dan jual untuk saham-saham second liner dan third liner tersebut. Karena pergerakannya yang cepat sekali sehingga Anda bisa dengan mudah ketinggalan jual ataupun beli. Yang saya beri nama dengan rumus slot ideal. Jadi untuk masuk dan keluar dari saham gorengan, Anda harus masuk dengan rumus slot ideal yang terdiri dari total volume dibagi dengan total frekuensi. Nah, total volume dan frekuensi ini akan menunjukkan lot ideal, di mana sekali Anda masuk pada saham tersebut, disarankan hanya sebesar lot ideal ini. Dengan lot ideal, Anda akan keluar dan masuk secara cepat dan tidak ada kemungkinan untuk nyangkut, atau kemungkinannya bisa dibilang kecil sekali.